Akhirnya Halo meluncurkan produk smartwatch keduanya. Di video ini saya akan unboxing dan melihat apa saja yang menjadi kelebihan atau kekurangan smartwatch ini guys. Kalau kamu suka dengan video-video saya, bisa langsung subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan konten berikutnya guys. Save ready and let's get started. Kita lihat untuk packagingnya, ciri khas Halo banget, warna putih dan di pinggirnya ini ada warna biru. Di bagian belakangnya ini ada spesifikasinya. Smartwatch ini saya dapat di harga sekitar 500 ribuan ya guys. Bisa cari di all shop, sudah banyak yang jual juga. Ketika dipegang, smartwatch ini berasa premium di bagian case-nya guys. Nanti kita bahas. Di dalam kemasan dapatnya user manual dengan bahasa China. Untuk app-nya sendiri nanti kita coba scan dan pairing, kita lihat apa saja yang menjadi kelebihannya guys. Dan di sini ada kabel charger menggunakan magnet 2 pin. Ya, ini dia Halo Solar LS05. Desainnya bulat, terlihat simple dan berisi guys. Beratnya ini cuma 53,5 gram. Smartwatch ini juga terlihat diameternya agak besar ya guys. Saya ukur dulu nih, case diameternya 45 mm. Dengan tingginya 50,9 mm. Untuk tebalnya 11,2 mm. Cukup lumayan besar dan termasuk tipis menurut saya sih. Yang saya suka ini di bagian case-nya guys. Dari materialnya terbuat dari alloy warna hitam doff. Di bagian back case dari material plastik ada heart rate sensor dan pin charger magnet. Di bagian strapnya ini menggunakan material silikon, cukup lentur dan lembut. Bagus nih guys strapnya. Bisa diganti-ganti dengan strap lainnya yang lebarnya ukuran 22 mm. Di bagian buckle-nya ini dari material metal, di karet penyangganya juga ada merek Halo. Untuk menghidupkan seperti biasa, tekan dan tahan tombol di bagian ini. Setelah aktif, kita harus sinkronkan ke app-nya dulu ya. Setelah saya scan barcode di user manual, ternyata di Play Store juga ada app-nya guys. Namanya adalah Halo Fit. Ini sudah saya download dan kita buat register akunnya. Lalu kita pairing. Setelah di pairing ini ada pembaruan firmware ya guys. Untuk merubah bahasa smartwatch ke Inggris, kita ubah melalui smartphone-nya, kita coba guys. Ternyata setelah saya ubah tetap nggak bisa berubah guys. Jadi saran saya mending beli yang versi globalnya aja. Karena ini yang saya beli versi China-nya ya. Kita lihat untuk tampilan displaynya masih TFT screen guys. Tapi menurut saya ini cukup bagus ya layarnya. Walau dilihat dari segala arah cukup baik. Dengan ukurannya ini 1,28 inch, resolusinya 240 x 240 pixel. Kita lihat untuk fitur-fiturnya guys. Slide ke bawah ada setting brightness. Lalu ada fine point, DND, dan settings. Settings bagian atas ini adalah watch face ya guys. Dia hanya menyediakan 5 pilihan watch face saja guys. Nanti kita lihat di app-nya, siapa tahu ada watch face tambahan. Yang ini adalah on off dan reset. Kita slide ke atas, ini ada banyak menu lagi nih guys. Yang pertama ini ada steps, distance, dan KCIL menjadi satu ya. Lalu ini ada heart rate monitor. Di bagian heart rate-nya ini berbeda dari biasanya guys. Yang biasanya kan smartwatch hanya ada 2 titik sensor ya. Dan ini saya coba untuk heart rate-nya berjalan secara dinamis atau berkelanjutan. Di sini ada fitur olahraga, tersedia 15 fitur olahraganya guys. Seperti ini saya tes tampilannya. Cukup simple. Lalu ini ada fitur waiter. Waiternya ini lumayan akurat ya. Lalu ada sleep data, notifikasi, music player. Di bagian ini ada fitur tambahan seperti stopwatch, countdown, fine point. Yang ini apa nih guys? Terakhir nih guys. Nanti bisa bantu komen di bawah ya.
Ketika saya pakai di tangan saya yang kecil ini, strapnya nyaman guys, tidak terlalu besar dan lembut. Di bagian case-nya juga terlihat agak kebesaran dikit sih, karena diameternya ini 45 mm. Cuma ketolong di bagian case-nya ini terlihat tipis guys, jadi masih terlihat cocok dipakai ke tangan saya yang kecil. Lalu untuk wake up gesturnya cukup responsif dan tidak lemot menurut saya. Ini ada salah satu watch face analog yang menurut saya simple ya, dan kelihatan keren banget. Oke, langsung aja kita lihat app-nya. Tampilannya seperti ini guys. Di sini kita bisa aktifkan call reminder dan app remindernya. Di universal setting kita bisa setting screen timeoutnya sampai 15 detik. Untuk di mode sport ada 3 pilihan olahraga menggunakan GPS smartphone. Ada running outdoor, riding, dan walking. Untuk di bagian home kita bisa lihat ada data steps, heart rate, dan sleep data. Untuk panggilan telepon masuk seperti ini notifnya. Untuk WhatsApp masuk seperti ini guys notifnya. Ternyata tidak bisa membaca full karakter ya guys, terbatas. Oke guys, kesimpulannya smartwatch ini desainnya simple, layarnya baik. Ketika di bawah sinar matahari masih bisa terlihat, tapi harus di full brightness-nya. Di bagian heart rate-nya juga ada 3 titik sensor, baterainya juga katanya tahan lama, nanti saya akan tes. Dan untuk kekurangannya guys, di bagian strapnya mungkin kalau ada 2 penyangga akan lebih baik seperti ini, karena strapnya ini cukup panjang ya guys. Yang saya pakai ini terlihat mirip loh guys, smartwatch-nya sama-sama tipis. Nah, ayo tebak tipe apa nih guys. Kekurangan lainnya dia tidak bisa membaca pesan secara full karakter. Dan harganya 500 ribuan, belum ada Bluetooth call. Seperti di DT79, L13, dan Q99. Nanti bisa cek di videonya di link di deskripsi ya. Oke guys, kiranya segini dulu yang bisa saya share. Jika suka dengan video ini bisa like. Jika tidak suka dengan video ini bisa share kemana aja. Saya Freddy, thanks for watching and see you next video.